Tepat di tengah malam, saat bulan tertutup awan pekat, suara ketukan pintu yang tergesa-gesa memecah kesunyian rumah Pak Karta. Bukan tamu, melainkan sebuah pertanda. Pak Karta, yang selama ini dikenal sebagai tiang agama dan panutan desa, mendadak berhadapan dengan sebuah kotak kayu tua yang ia kira sudah lama terkubur. Kotak itu berisi lebih dari 100 lembar surat perjanjian berdarah, bukti nyata bahwa kedermawanannya hanyalah topeng murahan untuk menjerat dan menguasai harta para warga miskin. Siapa sangka, di balik tawa dan sumbangan megahnya, ada niat jahat yang tersimpan rapat. Pertanyaan terbesarnya adalah, siapa yang berani membongkar rahasia paling mengerikan ini, dan hukuman apa yang akan menanti Pak Karta setelah bertahun-tahun merampas hak orang lain atas nama kebajikan? Kisah ini adalah cerminan betapa tipisnya batas antara kesalehan sejati dan kemunafikan yang berujung pada azab yang tak terhindarkan. Alia Nindya Putri sudah berdandan sempurna. Bukan untuk sebuah pesta mewah, tetapi untuk sebuah upacara sakral yang ia impikan sejak kecil. Gaun putih sederhana membalut tubuhnya. Namun di balik polesan riasan yang rapi, ada kegelisahan menusuk yang ia bawa dari semalam. Itu bukan hanya kegugupan seorang calon pengantin, melainkan firasat pahit yang menolak diam. Kelemahan inti Alia adalah kebutuhannya untuk menyenangkan orang lain, terutama sang ibu, yang kini terbaring lemah di rumah sakit. Demi melihat ibunya tersenyum bangga, ia bahkan menelan fakta tidak nyaman bahwa Randy, tunangannya, sudah lama menunjukkan tanda-tanda pengecut, bahkan mungkin ada perempuan lain di teleponnya. Beberapa minggu sebelum hari rahasia berlapis ini adalah beban terberat Alia. Keramaian di luar kamar mereda. Tiba-tiba, Tante Mira, bibinya yang paling vokal dan pragmatis, masuk dengan wajah pucat. Alia, suaranya bergetar. Randy, dia tidak datang. Nomornya mati. Keluarganya pun tidak tahu. Dunia Alia runtuh. Ia tidak terkejut, namun syok karena firasat terburuknya benar-benar menjadi kenyataan. Ini bukan hanya tentang ditinggalkan, tapi tentang risiko, stakes, yang jauh lebih besar. Menanggung malu seumur hidup di depan masyarakat yang sinis, dan yang terburuk, menghancurkan harapan terakhir sang ibu yang menunggu kabar bahagia. Bisik-bisik di luar kamar berubah menjadi teriakan sumbang yang menusuk, ditinggal di pelaminan. Memalukan Alia menutup wajah, air mata merusak riasan. Ini adalah konsekuensi dari sikap pasif dan ketakutannya untuk menghadapi kebenaran lebih awal. Malam harinya, Alia melarikan diri ke lorong rumah sakit, tempat ibunya dirawat. Ia duduk merenung, mengenakan pakaian seadanya yang terasa lebih jujur daripada gaun pengantin tadi siang. Di sana, di antara aroma obat dan desah mesin monitor, sesosok pria berwibawa berdiri di hadapannya. Dr. Arya Bagaskara Putra, Arga, pemilik rumah sakit, seorang pria parubaya yang tenang dan disegani. Arga, yang usianya hampir 2 kali lipat Alia, menatapnya dengan sorot mata yang tajam namun penuh wibawa, bukan rasa iba. Aku dengar calon suamimu pergi, kata Arga dengan suara berat. Aku juga tahu ibumu. Beliau butuh ketenangan. Dia sering bilang ingin melihatmu bahagia. Arga menarik napas, matanya menatap Alia lurus. Aku tahu ini terdengar gila, Alia, tapi dengarkan. Menikahlah denganku. Alia terperanjat, kata-kata itu menamparnya. Ini bukan lamaran. Ini sebuah proposal bisnis yang menuntut pengorbanan jiwa. Aku bisa menjamin ibumu mendapat perawatan terbaik tanpa biaya seumur hidupnya. Dan aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu. Alia tidak tahu mana yang lebih menakutkan, pengkhianatan Randy atau proposal dingin ini. Menikah dengan pria asing, hanya demi rumah sakit, itu adalah kontroversi yang jauh lebih besar daripada sekadar ditinggal di pelaminan. Ia merasa hatinya baru saja dijadikan komoditas. Kata-kata Dr. Arga menjadi mantra yang mengganggu tidur Alia. Menikahlah denganku. Malam-malam yang seharusnya ia habiskan untuk meratapi Randy kini diisi dengan perhitungan pragmatis. Ia tahu, dengan kondisi finansial keluarga dan kesehatan ibunya yang menurun drastis, Arga menawarkan satu-satunya jalan keluar yang nyata. Tujuan inti Alia, yaitu melindungi dan membahagiakan ibunya, kini bertentangan langsung dengan nilai kejujuran hatinya. Tekanan kian bertambah ketika Tante Mira datang lagi. Kau harus realistis, Alia, bisik Mira sinis. Ini keberuntungan. Arga itu terhormat, kaya, direktur. Apalagi yang kau tunggu?
Kau sudah dipermalukan di depan umum. Jangan bodoh menolak kesempatan untuk menjual dirimu pada harga terbaik. Kata, menjual, menusuk Alia, mengonfirmasi ketakutan terdalamnya bahwa ia memang sedang melakukan barter. Perkataan Mira berfungsi sebagai suplot yang memperumit dilema moral. Alia akhirnya menemui Arga. Bukan di rumah sakit, tetapi di kantornya yang mewah. Di sana, ia berusaha mencari celah. Apakah Arga benar-benar tulus atau ada motif tersembunyi? Aku tidak mencintaimu, dokter, ucap Alia. Arga tidak terkejut. Cinta akan datang, Alia, atau mungkin tidak. Tapi ketenangan dan kepastian adalah janji yang bisa kuberi sekarang. Aku tidak akan menambah lukamu. Arga, yang dikenal kaku dan adil, tampak terlalu lembut. Kelembutan ini justru menjadi misteri berlapis bagi Alia. Keputusan final diambil di ranjang ibunya. Ibu Ratih tersenyum samar. Dokter Arga sudah sering bicara pada ibu. Dia baik. Mungkin usianya jauh, tapi ibu percaya dia akan menjagamu. Alia menyadari, ibunya, mungkin, tahu lebih banyak dari yang ia duga. Mungkinkah sang ibu menjadi dalang dari proposal kontroversial ini? Alia mengangguk. Pernikahan itu diatur kilat. Sederhana, tanpa kemeriahan yang menyakitkan. Pada hari akad, Alia tersenyum, tetapi itu adalah senyum palsu yang ia persembahkan hanya untuk ibunya yang duduk di kursi roda. Saat Arga mengucapkan ijab kabul, suara, sah, terasa seperti palu godam. Malam pertama di rumah besar Arga yang sunyi. Alia menunggu. Namun, Arga hanya berdiri di sisi pintu. Istirahatlah, Alia. Aku akan di sofa. Aku tidak akan memaksamu. Aku ingin kamu nyaman. Punggung Arga yang tertidur di sofa mewah menciptakan jarak yang aneh. Sebelum memejamkan mata, Alia mencium aroma samar dari jas Arga yang tergantung di gantungan, parfum mewah wanita, red herring yang membuat Alia bertanya, siapa yang benar-benar tidur di sofa itu sebelum aku datang? Minggu-minggu pertama pernikahan adalah penjara yang tenang bagi Alia. Arga bekerja keras di rumah sakit, dan ketika di rumah, ia adalah suami yang baik, terlalu sabar. Arga tidak pernah menuntut, hanya memberi ruang. Perlakuan ini membuat Alia semakin bingung. Ia ingin Arga marah, menuntut, atau setidaknya membuatnya merasa pantas dibenci, tapi Arga hanya menyajikan ketenangan yang mahal. Konflik eksternal muncul ketika Alia harus mendampingi Arga ke sebuah acara amal di rumah sakit. Ia menjadi pusat perhatian. Tatapan dan bisikan sinis menusuk. Gadis kampus yang jual diri pada direktur duda tua. Pasti cuma incar harta. Alia merasa harga dirinya terkikis habis. Ia adalah tawanan di kandang emas. Puncaknya, seorang perawat yang ia kenal di bangsal ibu, berbisik lantang, cantik sih, tapi pasti cuma karena harta. Ngapain nikah sama duda begitu? Air mata Alia tumpah di mobil dalam perjalanan pulang. Mereka menghinaku, Mas, isaknya. Mereka tidak tahu aku dipaksa. Arga tetap tenang. Ia tidak membela Alia di depan umum, sebuah keputusan kontroversial yang membuat Alia marah. Namun, di mobil, ia hanya memegang tangan Alia erat. Orang akan selalu bicara. Alia, kamu tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Kamu tidak di sini karena mereka. Kamu di sini karena pilihanmu. Alia menatap Arga. Ia tidak lagi melihat dokter dingin, tetapi seorang pria yang melihat luka Alia dan memilih untuk hadir. Ia adalah Safe Harbor yang lahir dari kesepakatan yang dipertanyakan. Suatu sore, Alia memberanikan diri menemani Arga berkeliling rumah sakit. Ia melihat Arga menenangkan seorang anak pasien dengan kehangatan tulus yang jauh dari aura dinginnya di rumah. Ia melihat bagaimana staf menghormati Arga bukan karena uang, tapi karena dedikasi. Perbedaan ini mengguncang benteng kebencian Alia. Bagaimana ia bisa membenci pria yang memberi hidup pada orang lain? Malam itu, Alia masih memikirkan kontradiksi dalam diri Arga. Tiba-tiba, Arga duduk di sampingnya, meletakkan selembar kertas di meja. Alia, ada satu hal yang belum kamu ketahui tentang pernikahan ini, bisiknya. Suaranya lebih serius daripada biasanya, mengantisipasi klimaks yang akan datang. Kita punya kesepakatan yang harus kita jalani. Kata-katanya menggantung di udara, membuat Alia panik.
Kesepakatan apa lagi? Apakah aku benar-benar hanya barang dagangan? Pagi berikutnya, Alia masih diguncang rasa takut oleh ucapan Arga. Ia mencari kebenaran tentang kesepakatan itu. Namun, sebelum sempat bertanya, bayangan masa lalu muncul kembali. Di lobi rumah sakit, Alia bertemu Randy. Rambutnya lebih rapi, pakaiannya lebih mahal, ia bekerja sebagai administrasi di bagian farmasi. Randy, si pengecut, kini datang dengan rasa sesal palsu. Alia, aku minta maaf. Aku pengecut. Tapi aku masih mencintaimu. Randy adalah red herring yang hadir tepat untuk mengacaukan hati Alia yang mulai melunak. Alia menolak. Tapi Randy terus mendesak. Aku tahu kenapa kamu menikah dengannya. Alia, dokter tua itu kaya, tapi kamu tahu dia akan pensiun dini. Dia tidak akan lama memimpin rumah sakit ini, dan aku bisa kembali padamu saat semua ini selesai. Konflik ini mencapai puncaknya. Randy kembali bukan karena cinta, tapi karena tahu Arga tidak akan lama berkuasa. Ia ingin memanfaatkan kekosongan dan kekayaan yang akan ditinggalkan Arga. Arga tiba. Ia melihat interaksi itu, tapi lagi-lagi, ia tidak menunjukkan emosi cemburu. Hanya ketenangan yang mematikan. Randy, jaga kesehatan, ucapnya singkat, lalu menggenggam tangan Alia. Genggaman Arga yang kuat di tengah kiss Randy terasa seperti pijakan nyata di atas lumpur janji palsu. Malam itu, Alia duduk di ruang kerjanya yang luas. Ia memikirkan pilihan sulit. Kembali pada Randy yang sudah terbukti pengkhianat, atau menerima ketenangan Arga yang motifnya masih misterius. Di bawah tumpukan berkas rumah sakit, mata Alia menangkap sebuah amplop tebal dengan tulisan tangan Arga. Dokumen penting. Dengan tangan gemetar, Alia membukanya. Di dalamnya, ia menemukan perjanjian pranikah yang tidak pernah ia tanda tangani. Halamannya terbuka pada pasal spesifik, yang isinya menghantam Alia seperti petir. Pasal 6, perjanjian pernikahan ini hanya berlaku untuk jangka waktu 5 tahun atau sampai Ibu Ratih pulih sepenuhnya. Setelahnya, kedua belah pihak sepakat untuk mengevaluasi status pernikahan tanpa tuntutan finansial dari pihak kedua, Alia. Alia membeku. Rahasia berlapis Arga terungkap. Tapi itu lebih menyakitkan daripada dugaan sebelumnya. Ini adalah perjanjian kontrak, sebuah countdown yang membuatnya merasa semakin kecil dan terkontrol. Air mata membasahi perjanjian itu. Alia menyadari, ia bukan sekadar pengantin tanpa cinta, tetapi seorang tawanan yang masa depannya telah ditentukan oleh kontrak. 5 tahun, sebuah janji yang membuat ketenangan Arga tiba-tiba terasa seperti penjara yang indah. Arga menemukan Alia di ruang kerja, perjanjian pranikah tergeletak di meja. Air mata Alia sudah kering, menyisakan kekosongan yang dingin. Klimaks emosional ini adalah konfrontasi terbesar. "Kenapa, Mas?" tanya Alia, suaranya parau. "Kenapa harus kontrak? Apa aku ini barang yang punya masa kedaluarsa?" Arga duduk, matanya yang tajam kini lembut, penuh penyesalan. "Duduk, Alia. Aku harus jujur. Kontrak itu bukan ideku sepenuhnya." Arga mengungkapkan kebenaran kontroversial yang mengejutkan. "Ibumu yang meminta." Alia terperanjat. "Ibu?" "Ya. Ibu Ratih menghubungiku, memohon. Beliau bilang, dokter, Alia adalah gadis yang jujur. Dia akan merasa bersalah menikah tanpa cinta. Saya hanya ingin memastikan dia aman, tidak terikat permanen oleh janji yang terpaksa. Beri dia waktu 5 tahun, atau sampai saya pulih. Setelah itu, dia bebas memilih hidupnya sendiri." Arga menjelaskan bahwa ia menyetujuinya, menambahkan poin bahwa semua biaya perawatan akan tetap menjadi tanggung jawabnya bahkan setelah kontrak berakhir, sebagai bukti ketulusan. "Kontrak itu, Alia, adalah perisai yang diminta ibumu, bukan belenggu dariku. Aku hanya ingin kamu punya jalan pulang jika kamu benar-benar tidak bahagia." Pengungkapan ini membalikkan segalanya. Rasa marah Alia mendadak berubah menjadi rasa bersalah dan haru. Arga tidak menjebaknya. Ia membebaskannya. Ia memberinya agensi yang selama ini Alia sendiri tak berani mengambilnya. Randy, yang menjanjikan cinta abadi tapi lari, kini tampak begitu kecil dibandingkan Arga, yang menjanjikan kebebasan di tengah kontrak. Alia kembali dihadapkan pada Randy,
yang kini tahu tentang kontrak itu dan mencoba memanfaatkan celah 5 tahun. Lihat, Alia. 5 tahun. Itu artinya dia tidak benar-benar menginginkanmu. Kita punya kesempatan untuk kembali, sebelum kontrak itu berakhir. Alia menatap Randy, yang di matanya kini hanya terlihat sebagai bayangan masa lalu yang kusam. Kamu benar, Randy, kata Alia, suaranya tegas. 5 tahun adalah kesempatan bagiku. Bukan kesempatan untuk kembali padamu, melainkan kesempatan bagiku untuk memilih ketenangan yang sebenarnya. Kamu menjanjikan segalanya, tapi memberiku kehancuran. Arga menjanjikan kebebasan, dan ia memberiku kedewasaan. Alia kembali ke rumah. Ia merobek perjanjian itu, bukan karena menolak isinya, tetapi karena kontrak itu tidak lagi dibutuhkan. Ia telah membuat pilihan sadar yang bebas dari paksaan dan rasa bersalah. Ia memilih Arga, bukan karena cinta menggebu, tetapi karena ketulusan yang mahal harganya, ketulusan yang berani memberinya kebebasan alih-alih keterikatan palsu. Malam itu, Alia duduk di samping Arga, menyandarkan kepala di bahunya. Rumah besar itu terasa hangat, bukan lagi sunyi. Aku memilihmu, Mas Arga, bisik Alia. Bukan karena aku harus, tapi karena aku berani. Terima kasih sudah memberiku ruang untuk jujur pada diriku sendiri. Arga menggenggam tangannya. Mulai hari ini, Alia, kita tidak akan terikat oleh kontrak, tapi oleh kesadaran. Dan di keheningan yang mahal itu, Alia menyadari bahwa harmoni sejati lahir dari keberanian untuk melihat kebenaran yang tidak nyaman, dan bahwa cinta yang paling tulus kadang-kadang datang dengan wajah yang tenang, bukan penuh gairah. Ia akhirnya menemukan rumah, bukan sebagai pengantin yang terpaksa, tetapi sebagai perempuan yang berani memilih jalannya sendiri. Begitulah akhir dari kisah Pak Karta. Harta benda yang ia kumpulkan dengan cara zalim kini habis tak bersisa, menjadikannya seorang pengemis yang tersadar di penghujung hidupnya. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa kehancuran tidak datang dari luar, melainkan dari hati yang dipenuhi keserakahan. Kekayaan sejati bukanlah pada jumlah aset, melainkan pada keberkahan dan keikhlasan dalam berbagi.